Kajian Tiang Putih, Standar Layanan Spiritual Lansia berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah serta standar pemerintah. Layanan spiritual untuk lansia sangat penting karena membantu mereka menghadapi berbagai tantangan emosional, fisik, dan mental yang seringkali datang seiring dengan bertambahnya usia. Layanan spiritual ini tidak hanya mencakup kegiatan ibadah, tetapi juga aspek-aspek pendampingan rohani yang memberikan ketenangan dan kedamaian batin. Dalam konteks ini, standar layanan spiritual lansia dapat dipandu oleh ajaran Islam, baik dari Al-Quran dan Sunnah serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam negara, seperti standar dari pemerintah. 1. Layanan spiritual lansia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. A. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Dalam Islam, orang tua, khususnya ibu dan ayah, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, memberikan perhatian spiritual yang baik kepada lansia adalah bagian dari kewajiban umat Islam. Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra, pukul 17.23. Lebih besar dari, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ini menunjukkan bahwa lansia, terutama orang tua, harus dihormati dan dilayani dengan penuh kasih sayang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perawatan spiritualnya. Sunnah. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, lebih besar dari, jika seseorang berusia lanjut di antara kalian, maka hendaklah kalian berbuat baik kepadanya. Hari, Bukhari dan Muslim. B. Dukungan ibadah bagi lansia. Lansia membutuhkan dukungan dalam menjalankan ibadah dengan mudah dan khusyuk, sesuai dengan kemampuan fisik mereka. Salat, dalam sunnah, Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi orang tua dan mereka yang lemah untuk melaksanakan ibadah dengan cara yang lebih mudah. Nabi Muhammad SAW bersabda, lebih besar dari, jika seorang dari kalian tidak mampu berdiri dalam salat, maka hendaklah ia salat sambil duduk, dan jika tidak mampu duduk, maka hendaklah ia salat berbaring. Hari, Bukhari. Dalam hal ini, pendampingan spiritual terhadap lansia dalam salat sangat penting, seperti memberikan bimbingan dalam melaksanakan salat sesuai dengan kemampuan mereka. C. Dukungan dalam menghadapi sakratul maut. Proses sakratul maut adalah bagian dari kehidupan yang tak terhindarkan, dan Islam memberikan panduan bagaimana cara mendampingi seseorang, termasuk lansia, dalam menghadapi saat-saat tersebut. Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut, 29-69. Lebih besar dari, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mengajarkan bahwa mereka yang berjuang untuk Allah SWT, termasuk orang yang sedang menghadapi sakratul maut, akan mendapatkan petunjuk dan ketenangan darinya. Sunnah. Rasulullah SAW memberi contoh dalam mendampingi orang yang sedang menghadapi sakratul maut, dengan membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, di dekat orang yang sekarat. Hadis riwayat Muslim. Lebih besar dari, bantulah orang yang sedang sekarat dengan kalimat, la ilaha illallah. Dalam hal ini, pendampingan spiritual berupa bacaan doa dan zikir sangat penting untuk menenangkan jiwa lansia yang akan meninggal dunia. 2. Standar layanan spiritual lansia berdasarkan peraturan pemerintah. Di Indonesia, layanan sosial dan spiritual bagi lansia diatur dalam beberapa peraturan yang memberikan panduan tentang hak-hak lansia serta bagaimana mereka seharusnya diperlakukan. A. UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Undang-undang ini mengatur hak-hak lansia, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun spiritual. Pasal 10 menyebutkan, lebih besar dari, setiap lansia berhak mendapatkan layanan sosial dasar, termasuk layanan spiritual dan kesehatan. B. Peraturan Menteri Sosial No. 84 Tahun 2013 tentang layanan sosial lansia. Peraturan ini mengatur tentang standar pelayanan sosial yang harus diterima lansia, termasuk layanan kesehatan fisik dan mental, layanan kebersihan dan makan, layanan spiritual, seperti pendampingan dalam kegiatan ibadah. Dalam layanan spiritual,
Peraturan ini mengharuskan adanya pendampingan agama sesuai dengan agama dan keyakinan lansia untuk memastikan bahwa mereka bisa menjalankan ibadah dengan baik, mendapatkan penguatan mental, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi sakratul maut. C. Pedoman Umum Pelayanan Lansia. Layanan sosial dan spiritual bagi lansia juga dijamin dalam Pedoman Umum Pelayanan Lansia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Pedoman ini memberikan arahan tentang penyediaan dukungan psikologis dan spiritual yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat agar lebih peka terhadap kebutuhan spiritual lansia. 3. Integrasi Al-Quran, Sunnah, dan peraturan pemerintah dalam layanan spiritual lansia. Penyediaan layanan spiritual lansia harus mengintegrasikan ajaran agama dan peraturan negara. Layanan ini bisa mencakup pendampingan ibadah, menyediakan waktu dan ruang bagi lansia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi fisik mereka, serta memberikan dukungan moral dan spiritual. Pendampingan mental dan emosional, memberikan pendampingan yang mendorong ketenangan dan kedamaian batin, melalui doa dan zikir, serta memberikan penguatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dukungan di saat sakratul maut, mengikuti ajaran Nabi SAW untuk mendampingi lansia yang mendekati ajal dengan doa dan zikir untuk memberikan ketenangan dan persiapan yang baik. Kesimpulan, layanan spiritual bagi lansia tidak hanya penting sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang, tetapi juga sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran, Sunnah, dan peraturan pemerintah. Pendampingan spiritual yang baik dapat memberikan ketenangan bagi lansia dalam menjalani kehidupan mereka, terutama dalam persiapan menuju akhir hayat. Dengan memadukan ajaran agama dan ketentuan hukum, layanan spiritual bagi lansia akan lebih efektif dalam memastikan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.